Puji nama Tuhan, saudara. Renungan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera itu merupakan hal yang utama yang dibutuhkan oleh setiap orang hari-hari ini. Mengapa? Karena situasi, keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat orang takut, cemas, khawatir, bimbang, bahkan mulai meragukan apakah nanti ke depan keadaan menjadi lebih baik atau justru semakin buruk. Damai sejahtera merupakan hal yang membuat orang bisa mengalami ketenangan, mengalami kekuatan, mengalami semangat. Karena itu, hari ini kita akan bahas mengenai damai sejahtera. Allah tahu kita memerlukan damai sejahtera dalam hidup kita. Makanya ketika dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Damai sejahtera Allah tinggalkan, Allah berikan kepada kita karena Allah tahu kita butuh damai sejahtera. Tuhan tahu, Yesus tahu, murid-muridnya butuh damai sejahtera. Mereka butuh kekuatan yang dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam situasi yang ada. Bahkan Paulus sendiri memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, di mana ada tantangan iman yang harus mereka hadapi. Ada penderitaan karena nama Tuhan yang mereka harus alami. Bahkan bukan hanya itu saja, tekanan mentalitas mereka juga mengalami himpitan itu, mengalami tekanan yang hebat. Situasi keadaan yang ada, goncangan ekonomi, bahkan kesulitan-kesulitan yang ada, sakit penyakit yang dialami, krisis yang sedang melanda, membuat anak-anak Tuhan butuh apa yang namanya damai sejahtera. Karena itu, Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Filipi, juga berpesan kepada kita, di mana ketika keadaan yang kita alami itu seolah-olah mencekam, seolah-olah tidak memberikan harapan bagi kita, menakutkan bagi kita, maka di dalam Filipi 4 yang ke-7, Paulus menuliskan, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu." Hati dan pikiran mempengaruhi sikap hidup seseorang. Hati dan pikiran mempengaruhi keputusan seseorang. Hati dan pikiran mempengaruhi tindakan seseorang. Karena apa yang dilihat itu akan terproses di pikiran, akan termotivasi di dalam hati. Apakah dia terpengaruhi oleh keadaan yang terjadi, atau dia tetap berkomitmen, tetap berprinsip bahwa apapun kesulitan yang terjadi, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, makanya ketika murid-murid yang ada pada waktu itu, jemaat-jemaat yang ada, baik jemaat di Filipi secara khusus, ketika mereka mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, goncangan iman, maka Paulus berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu." Mereka tidak lagi menjadi takut menghadapi tantangan iman. Mereka tidak lagi cemas. Mereka tidak lagi menyerah. Tetapi justru mereka mengalami kekuatan karena Allah melimpahkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bahkan apapun reaksi iblis yang mencoba menggoncangkan iman lewat situasi keadaan maupun lewat tantangan-tantangan dalam kehidupan kekristenan kita. Di sini kita boleh mendapatkan semangat dan kekuatan melalui tulisan Paulus dalam Roma 16 ayat yang ke-20. "Semoga Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera, segera menghancurkan iblis di bawah kakimu." Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Supaya hidup kita memiliki damai sejahtera, miliki Allah dalam hidup kita. Izinkan dia tinggal untuk memimpin, menuntun, berkuasa dalam hidup kita. Kalau Allah melakukan hal itu dalam hidup kita, kalau kita juga mengizinkan Allah melakukan hal itu dalam hidup kita,
maka damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu juga akan nyata dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita memiliki sang sumber damai sejahtera. Bahkan Allah akan menginjak iblis di bawah kaki kita. Ya, jadi artinya iblis akan kita injak. Karena apa? Karena Allah bekerja, berkarya lewat kehidupan kita. Amsal 14 ayat 26 bagian A. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tetap pelihara hidup takut akan Allah. Ya, karena dengan hidup takut akan Allah, kita akan mengalami ketentraman yang besar, damai sejahtera Allah yang besar. Ketika murid-murid di Matius 8 diajak Yesus bertolak ke seberang, di tengah danau mereka dihempas, dan hari itu mereka berada dalam ancaman binasa tenggelam. Dan murid-murid panik. Tapi Yesus bagaimana? Yesus tidur. Ya, apakah Yesus tidak tahu pergumulan mereka? Yesus tahu. Tetapi Yesus ingin memberikan teladan. Kalau kita tahu kita ini milik Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita dan juru selamat dalam hidup kita, maka Dia pokok keselamatan itu, Dia akan sanggup menyelamatkan kita. Dan apa yang Yesus lakukan untuk juga memberikan teladan. Lihat, di tengah-tengah situasi yang mencekam, aku bisa tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Bapa itu ada dalam hidupku. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Badai gelombang bisa datang, sakit penyakit bisa kita alami, tetapi kita bisa mengalami kekuatan, kesanggupan untuk mengatasi masalah, kesulitan. Bahkan kita melompati tembok-tembok masalah kita. Bahkan kita juga menghancurkannya, merubuhkannya, seperti Daud merubuhkan Goliat. Karena damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Sang sumber damai sejahtera itu juga tinggal dalam hidup kita. Karena itu milikilah Yesus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya di dalam segala situasi dan keadaan, damai sejahteranya itu selalu berlimpah-limpah. Dan hanya ada ucapan syukur, ketenangan, sukacita, bahkan iman yang semakin kokoh. Karena damai sejahteranya memelihara hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.